Ya, baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam hari ini warahmatullahi kita wabarakatuh. first ya membuat podcast di channel Oase Creative Studio. Dan alhamdulillah di hari ini kita dibersamai oleh Abah Yoyo. Assalamualaikum Abah Yoyo. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat-sehat. Gimana Abah kabarnya? Alhamdulillah semoga Mas, Nur juga Iya, demikian, baik, alhamdulillah. keluarga selalu diberkahi, Amin dilindungi, amin. aminlah. Amin. Kenapa Abah itu dipanggil dengan nama Abah? Abah itu kan seperti abi, ayah, papa gitu ya, Bah. Nah, ini Heeh, kenapa brand itu terlekat dengan Abah? iya Sehingga, Ustadz Yoyo dipanggil Abah Yoyo. iya. Ini menarik Jadi ini. ini, sebelum beberapa tahun yang lalu ya ketika saya pertama kali dipanggil nama Abah itu, Mhm. memang badan saya lebih besar, Oh besar gitu. sekali gitu ya. Heeh Jadi kalau dipanggil Abi itu kelihatannya kalau Abi kan akhirannya huruf I gitu ya. Ya heeh kan kayaknya kayak apa, lencer gitu ya, heeh. orang Jawa katakan lencer. Tapi kalau Aba itu kan, vokal terbuka, Oh, itu yang wah, pertama ya. Itu yang kedua nih, yang kedua. oh Jadi iya, memang oke akhirnya, oke. apa, suaranya lebih membuka gitu, Mhm karena saya mhm badannya mhm. dulu lebih besar daripada ini. Mhm mhm. Yang kedua itu memang karena ini, saya terinspirasi oleh, cerita dari guru saya yang namanya saya masih ingat tuh namanya Pak Ridho Isham. Pak Ridho. Guru bahasa Arab saya masih ingat itu. Dia ceritakan, Nabi Ibrahim itu, dipanggilnya Abah Oh, gitu, Abati ya, berarti Abati, Abah. Jadi Abah Abah itu itu. dari Nabi Ibrahim gitu. Tapi secara makna tetap sama ya, ada abatinya atau abah atau Jadi bukan abi. Abi, tapi Oh gitu. Abati. Oh Dia betul. menjelaskan itu kenapa kok begitu, kenapa Mhm mhm. dipanggilnya itu Abah, itu karena makna Abah itu adalah makna, bapak, tetapi tetap memiliki, nuansa keibuan. Jadi Oh. dia ada ketegasan Mhm yang di mhm. dalamnya ada kelembutan, gitu. Abah dari Ya, abah tadi ya? makna Abah itu. Iya 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 Jadi iya kalau iya. dalam bahasa Arab ada muzakkar, muannas gitu Heeh ya. heeh Kalau heeh. Abah itu nggak begitu. Oke Abah itu oke. di situ memang, apa, memang figur untuk laki-laki, Iya iya. tetapi dia masih memiliki, kelembutan. Ya, Oke. kelembutan di sini tuh, Mhm mhm. dimaknai dengan dia, misalnya tidak mudah marah Mmm, gitu, kemudian mudah berempati oke, gitu. Nah itu heeh. maka saya menggunakan kata Abah, 2 alasan Oh itu 2 dan alasan itu. kayaknya cocok Oh gitu gitu. ya, santri kemudian, Oh santri. apa, teman-teman gitu, Mhm. bahkan sampai teman kantor pun udah saya juga Abah. Abah ya. Padahal biasanya menggunakan Pak, di kantor Iya enggak, itu betul, Abah abah gitu juga panggilnya ya. karena kebiasaan itu. Iya Jadi mungkin karena kebiasaan. cocok ya, Iya ya iya sudahlah betul saya pakai betul. aja. Baik Itu baik baik baik, ada masya yang Allah ya. ketiga perlu yang ketiga nggak? Yang Oh 3 yang perlu. ketiga, yang ketiga itu karena saya, sebenarnya tidak terlalu pede dipanggil ustad Oh gitu. gitu ya, karena kalau dalam terminologi, di mana di dalam khasanah pendidikan tinggi di Mhm, Mesir itu iya ustad iya. itu levelnya Udah tinggi, level guru besar tapi di gitulah ya. Indonesia semua dipanggil Ustad, Bang. Saya panggil ustad. Maka saya lebih memilih itu Abah Abah gitu ya, ya, baik karena di baik baik, situ, mhm. ada kira-kira ada ketegasan ataupun kejelasan Mhm dari mhm. sikap seorang ayah Mhm ya, tapi mhm. juga ada kelembutan seorang ibu, Masya Allah, gitu. Jadi jadi gitu. berkolaborasi ya di Nah, nama ini Abah tuh. pertama kali saya menjelaskan ini nih. Iya ya, Eksklusif berarti ya? iya. Baik baik Tapi baik. ingat ya setelah ini jangan ikutan pakai Abah ya. Saya juga pakai Abah tapi di anak dan istri saya, Mbak. Baik Iya, baik. itu Berarti sebabnya. Abah selama ini aktivitasnya ngajar dosen ya, Mbak, ya? Di Ya, saya aktivitasnya itu memang paling banyak mengajar ya. ngajar Jadi di kalau dosen ya? dosen itu profesi. Profesi Nah, ya? tapi kalau aktivitas memang mengajar. Mengajar Jadi ya? aktivitas sama profesi tidak Masya sama, ya kan? Allah. Dosen-dosen di mana, Bang? Di Universitas Muhammadiyah Solo. Ya. Muhammadiyah Solo dan apa namanya, materinya apa yang diajarin? Mata Kalau di sana pelajaran apa? engineering. Oh, engineering. Jadi Waduh. agak sulit ya kita bicarakan di sini. Oke oke oke. Ya, tapi Ya, aktivitas saya kebanyakan mengajar. mengajar Ya ya, mengajar. sampai dari senang mengajar, suka mengajar, akhirnya Ah, buat pondok ya, Bang? pondok. Jadi itu cita-cita yang sudah terwujud. Tapi Oke. saya masih cerita lagi masih ada yang belum ya, tapi Mmm, nanti mhm saja mhm. kapan-kapan kita ceritakan. Baik baik. Jadi mengajar itu aktivitas utama saya. Jadi dari Senin Mmm. sampai Sabtu namanya, Minggu pun saya ngajar Ngajar gampangnya ya? begitu. Masya Iya Allah. gitu. Ya semoga sehingga terciptanya ada Pondok Panatagama itu ya, Bah, Ya ini itu yang sebelum salah dikit. satu bisa Mhm. saya, wujudkan dalam bentuk yang Mmm. kasat mata lah ya, Iya iya yang iya. dilihat Nah, orang. alasan Abah bangun pondok itu apa, Pak? Dari sudut pandang sistem pendidikan seperti Oh itu? ya ini, jadi memang, ketika kita mencoba memberikan suatu gagasan ya, yang Iya, kita tawarkan gagasannya. pada publik, Mmm. itu tentunya, melalui sebuah,
mengkritisi keadaan yang ada ya. Oke, keadaan di sini seperti apa maksudnya, Pak? Yang saya kritisi itu ketika itu ya, itu adalah adanya dikotomi. Oke. Dikotomi antara pembelajaran ilmu-ilmu agama atau sakofah dan pembelajaran ilmu-ilmu sains gitu ya. Gitu. Kalau saya tidak berlatar belakang pendidikan pesantren ya, saya latar belakangnya pendidikan umum. Itu saya merasakan sekali ada sangat kekurangan gitu ya, kekurangan sekali dari pendidikan sakofah di pendidikan agama ya, agama Islam khususnya. Kalau agama lain saya nggak tahu ya, tapi agama Islam jelas kurang gitu ya, kurang sekali di sekolah yang saya lalui dari SD sampai perguruan tinggi gitu ya. Di saat yang sama saya sering bertemu dengan teman-teman dari yang belajar sakofah yang dia tidak mengerti sains, tidak mengerti pelajaran-pelajaran umum, tidak tahu misalnya manajemen juga nggak tahu gitu, sehingga kemudian mereka taunya hanya bagaimana sakofah itu dihafalkan, kemudian dipahami ya, kemudian tapi bagaimana sisi-sisi yang lain itu tidak tahu. Nah, saya berpendapat ini seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi karena apa? Karena dalam satu diri seorang anak itu dua-duanya sebenarnya bisa menyatu. Antara sains dan sakofah tadi ya. Menyatu. Berarti keadaan kita hari ini itu terpisah antara sains dan sakofah. Istilahnya dikotomi. Oke. Istilahnya dikotomi. Jadi ada yang pendidikan sakofah di sana, pendidikan umum di sebelah sana. Gitu. Itu yang akhirnya yang satu tidak mendapatkan pembelajaran agama yang seharusnya, yang satu tidak mendapatkan pelajaran secara umum secara seharusnya juga. Sehingga terjadilah berbagai macam persoalan karena tidak qualified-nya hasil pendidikan yang ada. Ya, karena gitu. Atas dasar problem itu Abah membuat sekolah atau pondok itu tadi. Emang goals dari pondok itu sebenarnya apa, Pak? Jadi goal utamanya ya, sesuai namanya sebenarnya ya, yaitu Islamic Leadership School. Ada leader. Jadi leader. Jadi orang yang menjadi leader itu dia harus memiliki nilai yang dia yakini. Inilah sakofah. Nilai jadi seorang leader itu harus memiliki nilai yang dia pegang dan inilah sakofah. Tetapi seorang leader itu juga harus memastikan bahwa apa yang direncanakan itu harus diwujudkan. Gitu. Apa yang diimpikan itu harus dieksekusi. Nah, inilah dari sisi ini leader itu harus memiliki dua-duanya. Jadi memiliki sakofah juga memiliki pengetahuan yang sifatnya umum. Atau seorang leader itu harus memiliki dua ini. Kalau cuma satu, misalnya dia hanya punya menjalankan hal yang secara teknis atau secara umum saja, maka akan berdampak apa yang dia lakukan tuh bisa merusak keadaan. Kalau tidak ada nilai yang diikuti. Dia hanya misalnya kira dia hanya menjadi orang yang efektif sebagai bandit, tapi dia bandit gitu loh. Tidak ada yang nilai yang dia yakini. Tapi kalau kemudian dia hanya memiliki sakofah saja, maka dia akan kesulitan dalam mewujudkannya. Karena dalam mewujudkan suatu gagasan itu butuh eksekusi secara teknis gitu loh. Nah, itu yang dua-duanya seharusnya bisa dimiliki oleh seseorang. Jadi idenya dulu, inilah kualifikasi seorang leader. Gitu. Makanya hadir dari Pondok Panatagama itu ya, Pak. Tapi kalau dilihat sampai hari ini emang dari sudut kacamata Abah melihat sistem pendidikan kita ini hari ini seperti apa? Bukankah udah semakin sangat luar biasa kalau kita lihat ya? Ada kampus-kampus, sekolah yang sangat luar biasa, SMP, SMA, dan di mana kekurangan letak sistem kita tidak memungkiri kita bahwa pendidikan itu mengalami dinamika juga ya. Saya mungkin dulu mengkritik itu pendidikan 10 tahun yang lalu. Ya kan, 10 tahun yang lalu, saya mengatakan 10-13 tahun yang lalu. Tapi hari ini mungkin juga ada perbaikan, tidak kita pungkiri ya. Misalnya dengan adanya kampus Merdeka dan sebagainya, dan seterusnya. Tapi problem utamanya masih sama. Yaitu apa? Dikotomi tadi. Gitu. Jadi yang sini mengalami mungkin improvement, yang sini tapi belum menyatu. Ini faktanya belum menyatu. Dan apa yang menyebabkan kedua hal tersebut tidak menyatu? Kira-kira karena kebijakan. Bukan yang paling utama adalah karena kebijakan. Kebijakan dari pemerintahan itu. Kebijakan yang memang membiarkan itu memisah. Gitu. Gitu ya, kebijakan itu memisah. Jadi sejak awal memang itu sebuah kebijakan. Nah, jadi kebijakan ditentukan baru kemudian kurikulum kan dibuat. Nah, jadi levelnya pada kebijakan yang memang sengaja mewujudkan sekolah yang memang cenderung ke agama dan sekolah yang cenderung ke pendidikannya umum. Gitu. Kalaupun ada diberikan ya hanya basa-basi. Namanya begitulah ya, kira-kira itu. Tapi kan ada kampus nuansa Islami gitu. Nah, itu banyak, itu gimana? Tetap sama ya?
kampus itu kan level pendidikan tinggi ya. Iya, betul. Nah, beda lagi. Oh, beda lagi. Antara SMA dan kampus beda. Pendidikan tinggi kalau pembentukan yang saya maksud tadi ya, itu orang yang menyatu dalam dirinya itu memang Sakofah dan pendidikan umum itu memang paling efektif dijalankan ketika dia masih anak-anak atau remaja. SMP, SMA ya. SMP, SMA. Ya, anak SD, SMP dan SMA. Masa pendidikan dasar dan menengah. Oh, gitu. Itu paling efektif di masa itu. Ya, kemudian dia kalau masa pendidikan lanjut itu memang dia mematangkan apa yang sudah dia pilih ya. Mematangkan atau melanjut ya istilahnya lanjut kan, makanya hanya mengextend gitu. Tapi kalau pendidikan tinggi disuruh membentuk karakter itu menurut saya agak sulit karena sudah terlalu dewasa dia. Ya, berarti waktu yang paling tepat adalah pas masa remaja, SD apa anak-anak remaja itu yang paling efektif ya. Iya. Jadi kalau anak-anak itu lebih cenderung dia mengembangkan potensinya, itu. Jadi dia merasa bangga dengan adanya potensinya itu anak SD ya. Kemudian SMP itu SMP SMA itu memastikan bahwa potensinya itu menghasilkan karya. Itu yang diharapkan di masa itu. Berarti apa solusinya kepada kebijakan dari pemerintah ini tentang sistem pendidikan kita hari ini dan kita akan lanjut besok. Terima kasih Allah alam shawab. Barakallahu jazakallahu khairan. Semoga sehat selalu. Insyaallah kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.